Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, oh, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Hari ini aku lihat kembali wajah-wajah halus yang keras yang berbicara tentang kemerdekaan dan demokrasi dan bercita-cita menggulingkan tiran. Aku mengenali mereka yang tanpa tentara mau berperang melawan diktator. Di sana tempat lahir beta, oh, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di studio dan juga di rumah, hari ini Senin 17 Agustus 2020, kita bangsa Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Dalam rentang waktu 75 tahun Indonesia merdeka, banyak yang terjadi dan berubah dari bangsa ini. Tidak hanya perubahan fisik, tetapi juga non-fisik. Semisal paradigma kita pada bangsa kita, juga pola pikir kita memaknai dan mengisi kemerdekaan. Akankah paradigma dan pola pikir itu mewujudkan Indonesia maju? Inilah dialog kebangsaan merdeka di antara dua garis zaman. Bersama saya Simarista, sudah hadir sejumlah narasumber lintas generasi untuk membahas merdeka di antara garis dua zaman hari ini. Saya perkenalkan satu persatu. Kita mulai dari orang tua kita, sesepuh kita, Ketua Pepabri Lombok Timur, Bapak Haji Rawitah Asy'ari. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji sudah hadir. Dan selanjutnya narasumber kita yang kedua adalah salah seorang budayawan Lombok Timur. Beliau adalah Bapak Haji Muhasim Syaidah. Assalamualaikum Pak Haji Muhasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir juga. Dan selanjutnya sudah hadir juga bersama kita yang nanti akan melengkapi informasi kita tentang sejarah, Ketua Kaprodi atau Kepala Program Studi Sejarah Universitas Hamzan Wadi. Assalamualaikum Pak Dr. Badarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah hadir. Dan selanjutnya tidak lengkap rasanya jika perempuan tidak berbicara.
Sudah hadir pula bersama kita tokoh perempuan Lombok Timur yang juga pernah menjabat menjadi anggota Dewan pada periode 2009-2014 kalau tidak salah, Ibu Hajah Hartini Haritani. Assalamualaikum, Bu Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan selanjutnya aktivis buruh migran yang bersentuhan langsung dengan banyak kebijakan-kebijakan luar negeri tentang hak asasi buruh migran Indonesia, Bung Roma Hidayat. Assalamualaikum. Baik, terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa, itulah narasumber yang akan pada sore hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana memaknai kemerdekaan hari ini. Dan untuk kesempatan pertama saya akan berikan kepada Pak Dr. Badarudin. Kita akan merefleksikan kembali atau bisa mungkin dijelaskan kita sejarah singkat bagaimana peristiwa-peristiwa heroik sebelum detik-detik 17 Agustus tahun 1945 sebelum Insinyur Soekarno mengumandangkan proklamasi kemerdekaan yang menjadi tonggak kedaulatan kita atas negara sendiri. Silakan Pak Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga pada sore hari yang baik ini kita dapat dipertemukan dengan tokoh-tokoh kita, terutama dalam hal ini mungkin Bapak Haji Rawitah selaku sepuh kita di Lombok Timur, kemudian Bapak Haji Muhasim sebagai senior kami juga di terutama kaitannya dengan budaya, kemudian Bu Dr. Hajah Hartini Haritani, tokoh perempuan kita di Lombok Timur, Pak Romi, Bang Romi mungkin ya, mungkin seumur Bang Roma Hidayat. Oh, Bang Roma Hidayat, mohon maaf. Baik, barangkali sekilas saja, mudah-mudahan nanti kalaupun ada yang sedikit keliru mungkin tokoh kita, sepuh kita bisa meluruskan kaitan dengan peristiwa sejarah khususnya di Lombok. Jadi kedatangan Belanda tentunya tahun 1895 itu diawali dengan tentu pergerakan fisik atau pergolakan fisik ya di Cakra ya, itu menghasilkan tewasnya Van Ham di yang lokasi makamnya sekarang itu ada di dekat mall atau berdekatan dengan Hotel Lombok Raya dan hotel yang terbaru. Nah, ini membuktikan bahwa tidak hanya rakyat Indonesia di Jawa ataupun di Sumatera melakukan perlawanan terhadap imperialis, kolonialis Belanda terutama. Kemudian kita fokus ke Lombok Timur, ya Lombok Timur pun terjadi perlawanan yang luar biasa. Kita mengenal adanya perang Gandor, adanya perang Pringgabaya 1, Pringgabaya 2, itu membuktikan rakyat dan pemuda Lombok Timur dengan tentu pengaruh yang sangat kuat, terutama pemahaman masyarakat kita dari dulu yang kita pahami adalah masyarakat yang sangat religius, tokoh agama sebagai pendorong, penggerak adanya perlawanan dalam beberapa dekade. Kemudian kedatangan Jepang yang memang pada awalnya itu disambut karena slogan Jepang menjadi pelindung cahaya Asia, tapi dengan kondisi yang ada ya bahkan mungkin melebihi cara-cara dari kolonial Belanda, bahwa Jepang untuk memperkuat pertahanan untuk menghadapi sekutu tentunya rakyat menjadi korban. Ini juga terjadi perlawanan. Misalnya kita mengenal adanya perlawanan masyarakat Tebing Putih yang di Wanasaba. Itu. Jadi
ini memunculkan tokoh-tokoh besar sesungguhnya sama dengan posisi pahlawan kita yang ada di beberapa daerah. Misalnya selalu kita beracuan kepada bagaimana pahlawan di Jawa, Bali. Sungguhnya kita punya tokoh yang luar biasa juga. Kita mengenal bagaimana perjalanan dari para tokoh kita. Ya mungkin dapat saya sebut adik kandung dari Almarhumullah Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Faisal, Said Saleh, Abdullah dan yang lain. Ini merupakan tidak putusnya generasi bagaimana perjuangan pengorbanan dari para orang tua kita tentunya di Lombok Timur untuk menghadapi proses kemerdekaan bangsa Indonesia. Iya, artinya masyarakat Lombok Timur dan Nusa Tenggara Barat juga ikut merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Iya, betul. Merebut Jadi, dan mempertahankan, Pak Doktor. merebut dan mempertahankan. Karena yang saya sebutkan tadi, perang melawan Belanda awal 1895-96 itu kan dari katakanlah sekarang Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, lebih-lebih Lombok Timur barangkali sangat luar biasa ya, karena dari dulu sampai sekarang barangkali potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya fokus kepada kita di Lombok Timur. Baik, itulah ulasan sejarah singkat peristiwa-peristiwa heroik sebetulnya yang terjadi untuk merebut ya kemerdekaan dari tangan penjajah. Ternyata Lombok Timur, masyarakat Lombok Timur dan Nusa Tenggara Barat juga ikut andil yang tidak kalah besarnya dengan masyarakat di Jawa, para pendahulu kita di Jawa untuk merebut kemerdekaan. Kita akan lengkapi informasinya. Saya langsung ke Pak Haji Muhasim. Ini Lombok Timur dan Nusa Tenggara Barat juga ikut andil dalam perebutan dan mempertahankan kemerdekaan. Begitu ada banyak peristiwa heroik. Kalau tingkat nasional mungkin yang di buku-buku sejarah kita pelajari, Pak Haji, ada peristiwa Rengas Dengklok, ada peristiwa kemudian tarik ulur antara golongan tua dan golongan muda tentang waktu kemerdekaan. Apa juga yang bisa kita ingat peristiwa-peristiwa heroik yang hari ini mungkin terlupakan oleh kita generasi muda, Pak Haji? Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan bersyukur kehadirat Allah SWT. Pada sore hari ini kita bisa bertemu bermuajahah bersama para generasi muda kita. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan alam yang besar Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kita semua. Terima kasih. Jadi apa yang dipaparkan oleh Pak Dr. Badarudin sesungguhnya itulah kejadian-kejadian sejarah Indah Gandor yang disebutkan tadi, yang sampai sekarang ini ada bukti sejarah yang di sisi itu ada tugu pahlawan di sana. Tapi jarang sekali kita mengingatnya. Ada, seingat saya di Lombok Timur itu sekali adakan peringatan hari ulang tahun Lombok Timur yang ke-100 pada saat Haji Abdul Sadir, Pak Sadir waktu itu. Nah setelah itu kita tidak lagi pernah menemukan. Kemudian ada perubahan-perubahan yang memang terjadi di diri kita sendiri, baik disadari atau tidak disadari, itu terjadi pada diri kita. Secara budaya itu memang kita katakan merugikan iya, kita katakan menguntungkan ya juga iya gitu. Artinya dulu kita kenal Gedung Juang 45. Sekarang dia lagi menjadi Gedung Juang 45, tapi menjadi Gedung Pemuda. Nah mudah-mudahan pemuda kita sekarang ini walaupun tidak bisa berperan sebagai tokoh-tokoh muda waktu Sumpah Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda atau pada gerakan-gerakan kemerdekaan atau gerakan 68-98 yang merubah budaya-budaya bangsa itu menjadi lebih maju seperti sekarang ini. Tetapi minimal saya mengharapkan di antara garis dua zaman ini, garis ini
saya harapkan tidak menjadi pemisah, tapi menjadi perkat antara zaman sebelum kita sampai dengan zaman sekarang ini. Kalau saya melihatnya secara sikap budaya, bangsa kita khususnya di Lombok Timur, itu ada perbedaan yang sangat tajam bahkan di Indonesia. Dulu kita mengenal ada pembudayaan Pancasila, P4 dan GBHN. Ya Bung Roma ya, dulu kita pernah dapat dan Bu Hartini juga. Sekarang ini sudah tidak ada lagi. Bahkan dulu ada lembaga ini nama BP7. Sekarang budaya kita jauh sangat berubah. Sehingga tidak ada lagi pembudayaan seperti itu. Mudah-mudahanlah ketidakadanya itu ada pengganti yang lebih bagus. Sementara yang kita kenal sekarang ini ada namanya pembudayaan 4 pilar kebangsaan. Tetapi itu tidak menyentuh sampai di tingkat bawah. Sehingga seperti apa yang dikatakan Pak Dr. Baradwin, sambungan sejarah itu tidak ngonek dia. Nah itulah mungkin yang perlu diperhatikan sama pemerintah kita supaya koneksitas antara generasi lama dengan generasi sekarang ini bisa tersambungkan. Baik Pak Haji, ini menarik, nanti kita akan elaborasi lebih jauh. Ada upaya-upaya sosialisasi Pancasila kembali tetapi tidak menyentuh sampai tingkat bawah. Saya tahan dulu, tapi saya ingin mendengar pandangan dari orang tua kita yang sekaligus pelaku sejarah juga sebagai saksi sejarah. Kalau Pak Haji Muhasim, Pak Haji mengatakan bahwa garis ini jangan jadi pemisah, harus ada koneksinya. Bapak yang sudah menyaksikan lebih dulu menyaksikan zaman periode demi periode ketimbang kami yang muda ini, apa sih sebetulnya? Apakah memang ada pemisah atau ada yang hilang dari bangsa kita? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi setelah kita mendengar paparan dari pertama Pak Dr. Badarudin, terus kedua dari saudara saya Pak Haji Muhasim, itu semuanya berkaitan. Memang benar, memang betul. Cuma mungkin kita perlu saling mengingatkan, ya, bahwa kita ini adalah dari yang pertama itu adalah namanya merebut negara, merebut, membela, itu adalah luar biasa. Itu dari pertama dulu. Siapa yang merebut ini? Dan bagaimana menurut bayangan Sidepade sekarang? Orang-orang yang merebut ini bagaimana? Adakah punya ijazah SD atau SMP, SMA atau sarjana? Luar biasa pada waktu itu. Bagaimana Pak Dokter ya, Pak Haji? Dia hanya berdasarkan tekad, semangat, ingin merdeka. Karena dia merasa bahwa penjajah yang secara bergiliran datang ke Indonesia ini adalah luar biasa jeleknya. Luar biasa tidak bagusnya. Satu, merayu untuk ini. Dua, datang merayu untuk ini. Tapi semuanya itu adalah nol. Saudara-saudara ingat, kalau tidak ada semangat dari para pejuang-pejuang dulu, mohon maaf, apakah ada sekarang bendera merah putih yang berkibar seperti ini? Kira-kira ada apa tidak? Tidak ada. Kita dijajah semua. Tetapi semangat daripada pemuda dulu itu adalah luar biasa. Pemudi juga Bu ya, mohon maaf. Ada pemudi. Nah di sini kita melihat sejarah kita. Gabung dengan kebudayaan. Jadi sejarah dan kebudayaan jadi satu itu, melekat bersama-sama. Memang betul katanya Pak Dokter tadi. Perebutan itu. Setelah direbut, maka satu persatu hilang. Kita sudah mulai
merdeka. Di kemerdekaan ini mungkin anak-anakku, adik-adikku lihat di foto-foto ini. Bentuk ragam pakaiannya luar biasa, compang-camping. Tapi jiwa dan semangatnya maju terus, pantang mundur. Insya Allah. Semangat harus menang. Baik, Kira kita demikian. kasih aplaus Terima untuk kasih. kita golongan tua dan golongan muda kalau bahasa zaman perebutan kemerdekaan dulu Pak Haji ya. Ya, baik. Dan saya beralih ke sebelah kiri, ini mungkin mewakili generasi di lintas garis yang lain begitu Bu Ajah dan Bung Roma. Ini kalau perempuan dari perspektif perempuan, kemerdekaan hari ini dan mungkin karena Bu Ajah yang juga kita tahu bergelut dan mengabdikan diri di dunia pendidikan, seperti apa? Kalau Bu yang melihat, apakah ada pergeseran nilai, pergeseran perspektif bangsa ini sendiri terhadap nilai-nilai kemerdekaannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi melihat pemaparan dari para expert dan pelaku tadi, alhamdulillah membuat jiwa dan semangat saya semakin kuat untuk bagaimana kita berkiprah mengisi kemerdekaan ini. Saya lebih kepada perspektif perempuan dalam hal ini, yaitu bagaimana perempuan zaman sebelum merdeka dan bagaimana perempuan setelah merdeka dalam hal mengisi kemerdekaan itu sendiri. Kalau kita melihat dari kata merdeka, ada makna yang sangat dalam di sana, yang mana makna yang dalam ini harapannya adalah kita semua sebagai warga masyarakat Nusa Tenggara Barat maupun NKRI harus siap atau terus melakukan refleksi diri untuk memotivasi diri kita bagaimana kita terus mengisi kemerdekaan ini. Kalau kita menyimak dari asumsi orang pada saat itu tentang perempuan, bagaimana kiprah perempuan di masa sebelum merdeka, orang beranggapan bahwa perempuan itu hanya pada batasan dapur umum, tim kesehatan, dan mensupport kebutuhan-kebutuhan para pejuang. Tetapi kalau kita melihat dari kaca nurani kita sebagai perempuan, kalau kita bayangkan misalnya Bapak Haji Rawitah sebagai pelaku sejarah, ibunya pada saat itu kalau tidak kuat, tidak mungkin melepas suaminya dengan tenang pergi berjuang. Tidak akan mungkin itu. Nah kemudian kalau misalnya seorang perempuan tidak mempunyai kekuatan memelihara, mendidik anaknya di zaman itu, maka suami yang berjuang di medan perang tidak akan pernah bisa memenangkan kemerdekaan itu. Itu satu yang harus kita kita catat. Kemudian yang kedua, doa yang tulus dari perempuan itu adalah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemerdekaan. Sehingga tidak heran kita dikatakan bahwa sebuah negara sangat makmur tergantung dari perempuannya. Sebuah rumah tangga sangat sejahtera atau sangat sakinah mawadah warahmah, yaitu sangat tergantung dari perempuannya. Nah kemudian di era kemerdekaan, kita harus bertanya pada diri kita, seberapa besar kita sudah mengisi kemerdekaan ini. Tetapi jangan berpikir bahwa di masa kemerdekaan ini kita harus membawa senjata untuk berjuang mengisi kemerdekaan. Tidak, dari kondisi atau dari keberadaan kita masing-masing. Misalnya seperti saya sebagai dosen, kebetulan di S1 Farmasi, jadi tugas saya adalah bagaimana saya menciptakan generasi penerus bangsa ini yang berkarakter dan bisa berkarya untuk negeri ini. Demikian pula dengan adik-adik mahasiswa maupun adik-adik mahasiswi, mereka bisa berjuang mengisi kemerdekaan ini. Bagaimana caranya adalah bagaimana mereka belajar dengan baik, kemudian tepat selesai dari target yang ada dan bisa memberikan kontribusi dalam hal prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Jadi tidak benar bahwa
perempuan-perempuan Lombok Timur tidak berjuang dalam merebut kemerdekaan maupun mengisi kemerdekaan, tetapi mereka mempunyai andil yang luar biasa untuk mengisi kemerdekaan. Baik, tepuk tangan untuk perempuan-perempuan di Lombok Timur. Saya langsung ke Bung Roma. Bung Roma, ini kan kalau aktivitasnya Bang Roma juga berkaitan erat dengan bagaimana membela kedaulatan bangsa dari sisi hak asasi sebagai warga negara belakangan. Ada banyak persoalan di buruh migran misalnya kalau kita lebih spesifik, tapi mungkin bisa juga dijelaskan secara lebih luas. Banyak sekali persoalan-persoalan bangsa hari ini. Bagaimana Bang Roma sebagai generasi, kalau sebelah sini saya bilang generasi garis sana, kalau generasi garis sini sebagai generasi di garis sini ini untuk melihat kemerdekaan hari ini. Ya, baik. Merdeka itu berasal dari kata Sanskerta, Mahardika, yang kalau kita lihat kamusnya itu lekat dengan sifat bijaksana, kecerdasan, dan kebangsawanan. Dan kita tahu sifat bangsawan itu menjaga dignity, dia menjaga kehormatannya, gengsinya dijaga. Nah, jadi dari kata itulah kemudian Soekarno dan kawan-kawannya memekikkan kata itu, merdeka itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan Anda tadi itu, saya teringat dengan sebuah film, ya, film namanya Begum Jahan. Film itu dibuat dengan latar belakang, sebuah film India, dibuat dengan latar belakang sejarah tahun 1947. Jadi itu dekat dengan kemerdekaan kita, dan itu kemerdekaan India juga. Dan pada tahun 47 itu digambarkan pada waktu itu proses partisi atau pemisahan antara Pakistan dan India. Nah, disitulah film itu berlatar. Begum Jahan sendiri adalah seorang germo, dia mucikari yang mengelola semua rumah bordir di daerah perbatasan antara Pakistan dan India. Nah, jadi dia memelihara banyak perempuan-perempuan yang jadi dijadikan pelacur. Nah, film ini menggambarkan apa perspektif atau pendapat kelompok masyarakat tertentu, dalam hal ini pelacur, orang-orang yang dianggap sebagai kelompok hitam, terhadap apa yang dimaksud dengan kemerdekaan. Selama ini kita sudah sering mendengar kemerdekaan di kalangan elit, di kalangan intelektual. Tapi bagaimana perspektif kemerdekaan berdasarkan kelompok minoritas, kelompok yang selama ini dipinggirkan, itu penting. Di situ film ini menurut saya sangat relevan dengan kondisi kita sekarang. Jadi ada sebuah dialog yang menurut saya sangat relevan. Jadi suatu saat Begum Jahan ini, dia daerahnya itu menjadi daerah konflik, apakah dia akan masuk ke Pakistan atau ikut India. Baik, apa yang bisa kita petik dari film ini? Dialognya. Jadi ada pelajaran, ada dialog yang menarik. Jadi ada seorang guru datang ke Begum Jahan ini dan mengatakan, oh sekarang setelah 200 tahun perbudakan Inggris, sekarang kita telah merdeka. Tapi apa jawaban Begum Jahan? Begum Jahan menjawab, semua hari bagi kami sama saja. Ketika lampu telah dipadamkan, maka apa yang kami temukan sama saja. Kemudian guru itu berusaha meyakinkan, iya tapi ini kemerdekaan negaramu, katanya. Lalu si Begum Jahan menjawab, kalau begitu tanyakan kepada orang-orang warga negara, jutaan warga negara di luar sana itu, siapa yang mau menikahi satu saja perempuan-perempuan pelacur yang ada di sini. Jadi banyak pesan yang ingin disampaikan di dalam dialog itu. Jadi apa relevansinya dengan kemerdekaan hari ini? Bang Roma ingin mengatakan bahwa masih banyak warga negara kita yang dalam alam kemerdekaan tetapi sama saja dengan masa penjajah? Ya seperti itu. Jadi karena saya berangkat dari tadi Mahardika tadi, sebagai sebuah bangsa kita telah merdeka. Sebagai sebuah bangsa kita telah merdeka. Tapi bagaimana memaknai kemerdekaan warga negara, ini yang saya kira masih menjadi PR kita ya. Nah, jadi tadi itu pertanyaannya hampir sama dengan kondisi kita yang ada di sekarang ini. Kemarin saya hari Sabtu naik ke puncak Jeringo, Lendang Aipapan di daerah Jeringo, dan ketika saya ngobrol-ngobrol dengan warga di sana, dan orang Jeringo mengatakan Indonesia merdeka tahun 45, tapi kami baru merdeka tahun 2002. Baik. Setelah ada jalan. Setelah ada jalan. Baik, ditahan dulu Bang Roma. Kalau tadi kita diceritakan film India dengan perspektif masyarakat hitam ya,
masyarakat yang mungkin terlupakan atau dianggap hitam, kami juga sudah merekam perspektif masyarakat kita di Lombok Timur, masyarakat grassroots tentang apa sebetulnya arti kemerdekaan untuk mereka. Kita saksikan bersama. Merdeka itu bagaimana kita bebas melakukan sesuatu selama itu tidak merugikan orang lain. Kalau merdeka bilangnya orang ya merdeka. Ya merasa bahagia sih, senang bisa bersama Indonesia. Merdeka itu bebas untuk melakukan apa yang kita inginkan gitu, tanpa ada hambatan atau tentangan dari orang-orang sekitar. Kalau untuk anak muda harapannya itu kita sebagai mahasiswa itu dibebaskan untuk menyampaikan aspirasi kita baik untuk ke kampus ataupun untuk ke pemerintah. Saya aja kalau dapat beli beras 1 kilo jadi sanggup ibadah cuma begitu aja. Andilas Pak Sudoang sih. Ma'amur dan sur pemita kampung yo kemelen juga. Ya bisa menjadi warga yang maju, Menjadikan anak muda yang menjadi ke depan untuk merubah moral anak bangsa agar menjadi bangsa Indonesia yang lebih ke depannya lebih baik. Diskusi tentang alam yang merusak bumi. Kami berdiskusi tentang kami yang kehilangan harga diri, tentang demo yang kan direklamasi, tentang pasir laut kami yang kami beri, tentang hujan yang tak lestari lagi, oh tentang hutan kami tumbuh lagi. Kami berdiskusi tentang alam yang rusak di negeri ini. Kami berdiskusi tentang kami yang kehilangan harga diri, tentang beno
kehilangan harga diri, tentang benua yang kan direklamasi, tentang pasir laut kami yang kan dibeli, tentang Rinjani yang tak lestari lagi, oh tentang hutan kami pun gundul lagi. Kami semua berkumpul di sini, kami semua terlihat mati. Regulasi ini tak peduli, regulasi ini membuat kami mundur. Hayalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa yang dianugerahi keragaman suku, budaya, dan bahasa. 75 tahun sudah bangsa ini rekat dalam satu Pancasila, satu merah putih, dan satu Indonesia Raya. Dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia, marilah kita terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa menuju Indonesia maju. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75 Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 75 tahun sudah usia kemerdekaan Republik Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan segenap potensi yang kita miliki untuk Indonesia maju. Hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan tak boleh melunturkan semangat juang yang telah diwariskan para pahlawan pendahulu kita demi Indonesia yang berdaulat. Saya Haji Rumaksi, Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur, mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75. Indonesia maju, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Indonesia maju. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan bersama-sama membangun kebersamaan dan memaknai kemerdekaan ini sebagai bakti kita untuk negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, inilah dialog kebangsaan merdeka di antara garis dua zaman. Tadi menarik, saya langsung ke Pak Haji Mus Hasim. Ternyata definisi atau cara pandang memaknai kemerdekaan ini beda-beda Pak Haji Mus Hasim. Kalau tadi Bung Roma menceritakan kita film India, kemudian kita dengarkan ada masyarakat menengah ke bawah kita juga memaknai kemerdekaannya biasa-biasa saja, sama saja. Seperti kami nyalakan lampu atau matikan lampu juga ya sama saja, katanya Bang Roma menceritakan satu kutipan dalam film tadi. Apa sebetulnya yang terjadi dengan pemaknaan ini, Pak Haji Mus Hasim? Apakah memang merdeka itu apa ya? Tidak kita ingat peristiwa lapangan IKADA 19 September 45 ketika pidato 3 menit Soekarno saja mampu membuat gelora semangat ingin mati demi negaranya. Bangsa kita sekarang merdeka ya biasa-biasa saja begitu. Apa yang terjadi sebetulnya, Pak Haji? Ya, terima kasih. Kalau sebelum saya melanjutkan, ini dingin sekali ini pertemuan. Saya mau menghidupkan semangat adik-adik. Ya. Kalau saya bilang merdeka, jawab merdeka. Ya? Ya. Kalau saya bilang Indonesia maju, jawab Lombok Timur maju. Mulai? Kita sama-sama ya. Bukan kampanye ini. Ini adalah semangat kemerdekaan. Baik. Merdeka! 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 Indonesia maju! Lombok Timur maju! Indonesia maju! Lombok Timur maju! Terima kasih. Agak Baik. hangat sedikit lah. Ya, ini memang orang tua kita yang selalu memberikan Jadi semangat. ini untuk mengingatkan apa kata tokoh pejuang kita Insinyur Soekarno. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jika Anda melupakan sejarah, Anda selamanya akan di bayi yang masih kecil. Itulah katanya kan. Ya. Kemudian kita lihat lagi apa ungkapan-ungkapan dari warga masyarakat kita. Walaupun di antara kita ini, kalau kami dari saya singgung sedikit sebuah perguruan tinggi, perbedaan pendapat itu suatu kewajaran. Tergantung dari sudut pandang kita masing-masing. Ya. Nah, tetapi kita ingin melihat bagaimana para pejuang kita dahulu, kemudian secara budaya, bagaimana dia. Kita memaknai bahwa kemerdekaan ini sudah kita peroleh, yang merupakan mimpi sebenarnya, tapi merupakan kenyataan. Tetapi juga merupakan gedung yang kosong, yang perlu diisi oleh para generasi muda warga negara yang mendiami bangsa ini. Gedung kosong ini macam-macam. Misalnya mahasiswa ya seperti tadi katanya Bu Haritani, berkreasi, berkreatif, berinovasi, kemudian membuat terobosan-terobosan baru, mudah-mudahan bisa sampai tingkat internasional kan. Tetapi sekarang ini dengan adanya kemajuan-kemajuan yang demikian hebat, sekarang ini kan kita bisa menonton sambil tidur. Adalah sebuah kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat. Ya. Nah, jangan sampai kemajuan-kemajuan itu membuat kita juga lalai terhadap mengingat kemerdekaan. Sebab bisa jadi karena kemudahan kehidupan yang kita peroleh, kemudian sesuatu yang akan kita dapat, kita lupa bahwa bangsa ini berjuang dengan susah payah. Bangsa ini diperjuangkan dengan darah dan harta. Katanya Jenderal Sudirman, perjuangan bangsa Indonesia itu dengan tindihan jiwa yang beribu-ribu, dengan harta benda rakyat yang demikian diangkut ke negeri penjajah. Sampai sekarang jadinya Nederland itu, Neder itu di bawah laut kan artinya. Neder itu ada yang dibangun oleh harta benda Indonesia sehingga Nederland itu berada di daerah bawah laut istilahnya. Ya, kan gitu. Belanda itu ditimbun ya untuk Ditimbun menambah itu daratannya. oleh harta benda dari Indonesia yang itu tidak bisa dihapus. Itu katanya seorang pahlawan yang bernama So Hokgin, kemerdekaan ini adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Iya. Tetapi juga merupakan gedung yang kosong yang harus diisi. Nah, mampukah kita sekarang mengisi kemerdekaan itu dengan segala profesionalis kita, dengan segala kreativitas kita, dengan kemampuan kita masing-masing. Kita masing-masing mempunyai perbedaan kemampuan yang mudah-mudahan negara ini akan tetap berdaulat dan masyarakatnya sejahtera, aman, adil, dan makmur. Baik, sebelum saya memberikan kesempatan bagi teman-teman mahasiswa, saya ingin mendengar pendapat Ayahanda Rawitah dulu nih.
kemerdekaan itu adalah mimpi, tetapi mimpi yang menjadi kenyataan begitu ya Pak Haji Muhasim, yang harus diwujudkan, yang harus kemudian diisi. Kalau Pak Haji Muhasim mengistilahkannya sebagai gedung kosong. Siapa sih yang paling bertanggung jawab menurut Pak Haji? Dulu, garis zaman dulu, ketika Soekarno berpidato 3 menit saja orang rela mati demi bangsanya. Sekarang ini pemimpin berpidato dengan kata-kata yang tidak kalah canggihnya Pak Haji, tetapi kemudian banyak dari kita yang abai terhadap hal itu. Apakah apa yang hilang? Apakah ketokohan? Apakah seperti apa? Karena sikap pragmatis juga dalam kepungan kapitalis. Kalau iklan acara ini yang mengatakan seperti itu, apakah itu juga kemudian menjadi penyebab dari tidak dipatuhinya pimpinan, tidak dipatuhinya orasi-orasi kemerdekaan oleh anak-anak kita sekarang? Terima kasih. Pertanyaannya sangat menukik, luar biasa ini, Haji. Tapi enggak apa, kita jawab pelan-pelan aja. Mudah-mudahan dimengerti ya. Semua itu kita berangkat dari sejarah. Kalau saya berbunyi mengatakan sejarah, mohon maaf, zaman saya SD dulu tahun 60, 61, 62, 63, 61. Itu kalau guru memberikan kita ilmu sejarah melekat langsung. Iya. Kita langsung ditanya, langsung dibuktikan. Diceritakan tentang bagaimana Soekarno, bagaimana Sudirman, bagaimana si A. Sepertinya kita ikut. Sepertinya kita ikut. Iya. Disitulah perbedaan cara menerima. Pak Bang Roma. Pak Abang. Pak Roma Hidayat, bukan Roma Irama. Begitulah. Berbeda-beda cara pandangnya. Betul. Karena apa? Kita tidak boleh menyalahkan pimpinan. Dan tidak bisa menyalahkan atau tidak bisa ikuti pimpinan. Semua itu dari kita, Pak. Mohon maaf. Itu yang saya katakan di SMP saya dulu dari kelas 1 sampai kelas 3. Guru saya alhamdulillah mungkin masih hidup tuh. Haji Sahrul. Sahirul, mohon maaf. Ya, guru kita. Luar biasa ahli sejarah dia. Dia kalau menceritakan sejarah kayak saya ikut perang rasanya. Itu. Apa kalau kita bilang sekarang? Jiwai, menjiwai sejarah itu dengan semangat kita. Mohon maaf, Pak Roma, sekarang memang betul. Apa? Anak SD cucu saya masih belum TK, sudah pegang HP. Nggak mau dia yang lain-lain. Itu cerita apa namanya, lagu apa istilahnya, cerita-cerita apa yang lucu. Apa-apalah itu lucu itu. Iya. Itu dia. Nah, kalau adik-adik ini pegang HP, ada sejarah dimasukkan di sana, atau mungkin dari perguruan mengajar sejarah apa-apa gitu, luar biasa. Saya katakan tadi adalah merebut atau membela. Sudah dapat. Bapak-bapak dulu. Ibu ya mohon, betul itu. Apakah nangis anaknya enggak hirukan? Berangkat perang dia. Iya. Apakah istrinya bunting hamil di rumah? Dia berangkat perang. Enggak tahu istrinya melahirkan, pulang-pulang. Ini siapa? Anakmu Pak katanya. Masa? Iya. Begitu dia semangat kejuangannya itu. Nah ini menurut Pak Kebudayaan perlu itu ditanamkan Pak Roma. Bagaimana cara menanamkannya? Bagaimana kerjasama kita? Sejarah itu harus dimulai lagi. Tidak berhenti sejarah ini sebenarnya. Sudah ada lagi. Cuman kadang-kadang hilang. Coba saya tanya kepada adik-adikku. Sejarah apa yang paling masuk hati kepada adik yang wanita? Sejarah apa sekarang? Sejarah dunia, sejarah Indonesia?
Iya, Untuk mungkin sejarah film sasa. Korea ya, kalau mahasiswa sekarang. Halo, sejarah apa? Apa? PKI katanya Pak Haji. PKI itu peristiwa termasuk sejarah. Itu Pak, tidak kita dengar sekarang. Baik. Mengapa itu? Nah di situ sejarah itu perlu itu. Sejarah itu Makanya perlu. Perlu sekali sekarang. Coba aja kalau nggak percaya, coba. Nah bagaimana Pak Roma nanti Baik. menggali dan ini bagus. Terima Nanti kasih. kebetulan Bu Dr. Hajah Hartini Haritani juga seorang pendidik. Nanti kita akan berikan kesempatan bicara, tapi saya berikan kesempatan pada teman-teman mahasiswa. Boleh? Ya, nampaknya antusias. Saya berikan dari UGR dulu. Dari UGR dulu. Tadi Pak Haji mengatakan penerimaannya. Jangan-jangan ini pemuda lebih suka TikTok daripada baca sejarah. Silakan, perkenalkan diri Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Rahman Ropiki dari Tembeng Putih, yang disebut ada pahlawan. Memang yang melakukan perlawanan, memang benar itu adanya. Saya dari BEM UGR, menjabat Menteri Luar Negeri BEM UGR, yang kebetulan juga mengkaji hal-hal sosial di sini. Ya, kalau kami dari mahasiswa berbicara kemerdekaan Indonesia itu, bahwa terlebih kami mahasiswa dan yang berada di garis kiri ini belum mengatakan bahwa kita itu merdeka. Merdeka 100% itu ketika tidak adanya penghisapan manusia di atas manusia. Dan pasal 33 di mana tanah, bumi, air itu dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia, itu yang sebenarnya jika diimplementasikan dengan bentuk nyata itu yang dikatakan merdeka itu tersendiri. Tetapi pada realitanya pada hari ini itu berbanding terbalik dengan nilai-nilai kemerdekaan itu tersendiri atau faktor-faktor kemerdekaan itu tersendiri. Kedua, unsur-unsur kemerdekaan yaitu yang pertama merdeka, terus persatuan, ketiga berdaulat, keempat adil, dan kelima makmur. Dan itu hanyalah hayalan, sehingga kami di garis kiri ini tetap melakukan sebuah perlawanan untuk menuntutkan kemerdekaan itu. Apalagi di umur yang 75 ini, itu bukan usia yang belia untuk memperjuangkan kemerdekaan yang benar-benar merdeka itu, atau yang dikatakan merdeka 100%. Baik. Mahasiswa menggugat negara bahwa saat ini Indonesia belum merdeka sepenuhnya. Merdeka secara teks ya, tetapi merdeka secara praktek tidak. Baik. Hal merdeka itu terjadi ketika dua kutukan ini bisa terbongkar. Yang pertama, kutukan masa lalu. Baik dari yang saya fokuskan pada tahun 26 di masa kolonial. Kolonial, itu baik. Yang menjajah negara Indonesia tersendiri, baik dari negara Portugis, baik, dan Belanda, yang secara ekstra profit untuk menjajah Indonesia itu tersendiri, sehingga terjadi namanya sistem ekstraktif ekonomi di situ, di mana Indonesia hanya menyerahkan bahan-bahan mentah, dan itu pun terjadi sampai sekarang. Iya, artinya praktek-praktek pada masa kolonial itu masih terjadi di Indonesia. Iya. Baik, kami bisa Dengan nama tangkap. baru di sini, neokolonialisme, imperialisme itu Ya, yang kolonialisme terjadi. dan imperialisme masih terjadi di alam kemerdekaan. Terima kasih. Kita kasih kesempatan. Kasih kesempatan dari mahasiswa Universitas Hamzanwadi. Boleh mic-nya? Perkenalkan diri Anda, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Zulkarnain dari BEM Universitas Hamzanwadi. Jadi saya nggak bisa kayak saudara saya yang di samping kiri yang berapi-api tadi. Namun saya sampaikan saya agak gemes untuk bicara tentang kemerdekaan. Dari sejak pertama ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Menyambung yang disampaikan saudara teman UGR tadi. Pertama, soal kemerdekaan saya pikir begini. Kan bentuk klasik dari penjajahan itu adalah feodalisme setahu saya. Kemudian dalam teorinya Karl Marx itu feodalisme kemudian berubah menjadi kolonialisasi, kemudian ada neo imperialisme dan terakhir menjadi kapitalisme. Ya. Dari perspektif ini, ya secara kolonialisasi udah habis, cuman kapitalisme masih berlangsung.
logikanya kemudian kita nggak merdeka. Berangkat dari perspektif itu maksud saya, karena ada penyajian gaya baru. Sehingga saya pikir tadi seperti yang disampaikan Ibunda Haji Haritani, dan bahwa saya pikir kemerdekaan yang sebenarnya itu ketika negara ini menjadi negara maju. Dan di sanalah kita akan benar-benar mereka dan mungkin lepas dari, mungkin kita yang jadi kapitalisme mungkin di suatu hari. Ya. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, ini pertanyaan dari Ayahanda tadi, apakah kalau orang-orang nggak berjuang di masa lalu, apakah kita akan melihat bendera merah putih? Saya jawab, iya, kita akan melihat bendera merah putih. Walaupun orang-orang dulu nggak berjuang. Saya mikirnya begini Ayahanda, jadi Barat itu kan proses awalnya Barat kemudian menjadi peradaban maju itu berangkat dari liberalisasi ke semua hal, termasuk di proses di pendidikan juga Ibu ya, tesisnya teman UI itu yang liberalisasi pendidikan, kemudian dampak globalisasi. Salah satunya dampak dari globalisasi itu adalah liberalisme dalam konteks kemanusiaan. Jadi nggak boleh manusia itu dizolimi kayak gitu. Saya pikir ketika, kalaupun kita nggak diperjuangkan dulu, tetapi peradaban Barat akan memberikan dampak ke kita untuk kemerdekaan. Dan jadi kesimpulan saya, kita akan bisa melihat bendera itu. Kita bisa, boleh berpendapat berbeda. Tepuk tangan untuk golongan muda dan golongan tua. Kita senang ada pendapat berbeda. Saya ingin tanggapan dari Ibu Yang. Tadi Pak Aji mengatakan bahwa harus tergantung kita penyampaiannya, tapi teman-teman mahasiswa punya pendapat berbeda. Baik, Indonesia kaya itu karena perbedaan. Tidak akan mungkin kita dikatakan negara yang kaya kalau kita itu seia sekata dalam semua hal. Yang memperkaya kita itu adalah perbedaan. Pendapat dari para mahasiswa, baik dari Hamzan Wadi dan UGR, dan pendapat masyarakat kita yang tadi sudah ditayangkan, ini mempunyai makna yang berbeda-beda tergantung apa yang dirasakan pada diri mereka. Kalau saya boleh tangkap seperti itu. Nah, kemudian saya tidak akan meluruskan atau tidak akan menjawab hal-hal yang negatif. Karena menurut pandangan saya pada hari ini bahwa saya sebagai warga negara Indonesia sudah merasakan kemerdekaan itu. Karena apa? Sudut pandang saya adalah berbeda. Nah, kemudian adanya pergeseran rasa nasionalisme dari kalangan masyarakat itu. Salah satu yang bisa mengatasi ini adalah dari dunia pendidikan. Kalau misalnya rasa nasionalisme itu kita mulai dari anak usia dini, di mana di dalam merancang pembelajaran itu harus kita masukkan salah satu kompetensi dasar yang harus tercapai itu adalah rasa nasionalisme. Namun faktanya adalah belum semua guru kita mampu mengimplementasikan itu dengan baik dan benar. Saya ini adalah seorang pendidik dan sering berhubungan dengan para pendidik. Dalam pembelajaran, guru pun kadang belum bisa merancang pembelajaran bagaimana meningkatkan rasa nasionalisme dalam proses pembelajaran. Hanya dikatakan bahwa kompetensi dasarnya adalah rasa nasionalisme, tetapi implementasinya dalam proses pembelajaran itu belum. Apa buktinya? Rasa nasionalisme masih diukur dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Belum dia ada jiwa kebangsaannya dengan dengan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana dia mengungkapkan rasa kebangsaan itu. Itu yang belum. Nah, kemudian yang kedua adalah pendidikan di dalam rumah tangga. Kalau seorang ibu dan seorang bapak, pasangan suami istri, mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi, maka jiwa itu akan ditularkan atau diwariskan kepada anaknya. Nah, kalau dalam sebuah rumah tangga, dia masih berkutat dengan bagaimana memperoleh rezeki hari ini untuk menyambung hidup keluarganya, maka penanaman nilai-nilai itu masih sangat minim. Nah, ini adalah menjadi PR kita bersama, bukan pelaku sejarah saja, bukan seorang pendidik, bukan budayawan, tetapi adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk mahasiswa
mempunyai tanggung jawab. Jika misalnya ada kebijakan pemerintah yang belum dirasakan nyaman bagi mahasiswa, kenapa tidak kita sampaikan kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah? Karena kebebasan berbicara dari mahasiswa diberikan atau dijamin oleh perguruan tinggi masing-masing. Baik. Ya silahkan kita sampaikan, berikan. Makin muda dan makin semangat manusia itu, maka rasa nasionalismenya seharusnya lebih tinggi dan bisa disampaikan kepada generasi tua. Baik, saya minta tanggapan Bang Roma. Berada di garis mana Bang Roma ini? Saya kira tadi catatan menarik dikutip oleh teman mahasiswa dari UGR tadi. Jadi itu berada di paragraf kedua dari pembukaan undang-undang kita, dan itu menjadi produk dari Panitia 9 yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta itu. Nah, lengkapnya adalah, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia. Nah, jadi perjuangan pergerakan kemerdekaan itu bertujuan untuk membentuk negara. Negara yang bagaimana? Dilanjutkan, yang merdeka, berdaulat, adil, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi ada 5 ciri. Merdeka, oke, sudah kita merdeka. Bersatu, sampai hari ini kita bersatu meskipun ada yang lepas. Yang berdaulat, adil dan makmur ini jadi persoalannya. Iya. Apakah sudah ada itu? Jadi kalau dulu di zaman kemerdekaan, seluruh kekayaan kita itu dipegang oleh si kolonialnya, si penjajah. Sekarang hari ini seluruh kekayaan kita itu berpusat hanya di 1% orang. Iya. Bayangkan 1% orang menguasai 50% kekayaan Indonesia. Dan ini data ini dikeluarkan, tidak dirilis oleh, pertama lakukan riset Indef, kemudian P2K, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, itu timnya pemerintah. Itu mengakui bahwa 1% orang di Indonesia menguasai 50% kekayaan di Indonesia. Jadi unsur berdaulat, adil dan makmurnya di mana? Jadi saya teringat kembali oleh tadi, saya mengingat ada satu lagi dialog di dalam film Bigamjan itu yang menurut saya menarik. Iya. Sangat Dia senang menonton berbicara- film India namanya Bang Roma. Dia berbicara, nah ini kan sangat relevan ya. Iya. Dia berbicara kepada salah seorang anak buahnya, pelacur yang ada di sana. Di luar sana itu banyak para begal, tapi di dalam sini engkau adalah angsa, kata. Ingat, jadi apa pesan yang dia mau sampaikan? Angsa itu di dalam tradisi Hindu adalah hewan yang sangat dihormati, burung yang sangat dihormati, karena dia dianggap sebagai awatara atau inkarnasinya Wisnu, dewa tertinggi di dalam tradisi Hindu. Nah, dia sangat dipuja. Jadi pesan yang dia mau sampaikan bahwa sebuah keluarga, negara, sebaiknya seperti itu negara mengelola dirinya. Semua warganya adalah satu keluarga, dan untuk itu dia sanggup berani menghadapi siapa saja untuk melindungi, memuliakan dan memertabatkan warganya. Itu pesan yang mau disampaikan oleh Bigamjan. Tapi kalau hari ini kita lihat gimana perlindungan warga negara. Saya bergerak di isu buruh migran, dan Anda tahu bagaimana kualitas perlindungan negara kita terhadap warga negara yang ada di luar negeri. Jadi bahkan kita sampai hari ini masih sebenarnya mental kita itu belum mental merdeka. Kita masih merasa inferior di depan, kalau kita berdiri di depan orang. Jangankan kita ya, jangankan kita. Jadi para diplomat kita atau para pejabat kita kalau ketemu sama pejabat dari luar negeri, lihat posisi badannya. Dan itu dimulai sejak, dan ini dimulai sejak lama, sejak zaman kemerdekaan saya kira. Baik. Mungkin Bang Roma agak sepakat dengan dua mahasiswa kita tadi ya. Dia berada di garis milenial soalnya. Saya ke Pak, sebelum kita ke mahasiswa kembali, saya ke Pak Dokter. Pak Dokter, ini ada tantangan bahwa dalam dunia pendidikan lah kemudian ini bisa dirubah, sejarah itu harus disampaikan secara terus-menerus sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara pelaku sejarah kemudian orang-orang tua kita dengan anak-anak muda. Di kampus seperti apa, Pak Dokter? Baik, terima kasih. Nyambung sedikit dulu perjalanan kita di Indonesia khususnya Lombok Timur. Tadi ada perang Dia Gandor, perang Pringgabaya di era 45, 46 ini sungguh luar biasa sungguhnya. Nah,
pada era kita sekarang, karena apa yang mungkin oleh kita semua, kata merdeka itu ya sedikit mungkin kalau kalangan mahasiswa itu ya bagaimana sesuatu itu dengan bebas, katakanlah begitu ya. Padahal kalau kita melihat perjalanan kita sebagai suatu bangsa, khususnya kita di NTB dan lebih khusus lagi di Lombok Timur, tanggal 9 November 2017 itu alhamdulillah kita mendapatkan salah satu putra terbaik NTB menjadi pahlawan nasional. Iya. Ini membuktikan generasi ini terus berjalan, ya. Artinya sejak 2008 sampai 2016, 2017 itu penggalian hal-hal yang terkait dengan sejarah, terutama sejarah kita di NTB, bagaimana perlawanan ini dilakukan, itu juga menjadi sesuatu yang luar biasa menurut saya tentunya sebagai pendidik. Nah, di dalam konteks bagaimana belajar sejarah dibutuhkan apa yang disebut dengan kesadaran bersejarah. Ya. Sungguhnya oleh Profesor Suhartono dalam pengukuhan guru besarnya di Universitas Indonesia, sungguhnya kita semua ini gandrung terhadap sejarah. Paling tidak ya, Bung Roma barangkali ingat dengan keluarga silsilahnya. Ya, ada sejarah yang luar biasa yang diingat. Tetapi dalam konteks sejarah yang dipelajari oleh kita yang formal barangkali di pendidikan formal, peristiwa yang signifikan. Nah, menanggapi barangkali pertanyaan dari atau pernyataan dari mahasiswa baik yang di UGR ataupun di Hamzan Wadi, kami alhamdulillah tahun 92 sejak STKIP sampai menjadi universitas, kurang lebih barangkali 800-an lah alumni kita pendidikan sejarah. Tapi persoalannya barangkali terlalu cepat perubahan-perubahan ini terjadi, sehingga tidak begitu kuat bagaimana kita memberikan kesadaran bersejarah. Saya masih ingat ya masa saya atau Bung Roma, ingatlah nama bupati apa sampai camat sampai kadus dulu. Iya. Nah, ini artinya tentu karena perkembangan waktu itu. Kalau perkembangan sekarang mungkin pelajaran yang lain kalah dengan HP. Sejarah kalah cepat dengan perkembangan zaman, Iya. Pak Doktor. Di sini mungkin ada sesuatu yang harus lebih dikuatkan oleh tentunya pemerintah dalam hal ini. Baik, dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama katanya Mbak Yang. Nanti di segmen 3 teman-teman mahasiswa saya akan berikan kesempatan seluas-luasnya langsung menanggapi saling tiktokan bersama dengan narasumber, tetapi kita akan kembali dihibur oleh Harmonika Band. Ya, kita akan dihibur oleh musikalisasi nampaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 16 tahun sudah Selaparang televisi mengudara, memberikan informasi kepada masyarakat Lombok Timur. Dengan segala suka dan duka, semoga di usia 16 tahun menjadikan Selaparang televisi dengan seluruh kru semakin kreatif, inovatif, serta terus menjadi media pemersatu dengan konten-konten yang cerdas dan informatif. Selamat ulang tahun Selaparang Televisi, jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Rumaksi,
Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur, mengucapkan selamat hari ulang tahun Seleparang Televisi yang ke-16. Semoga di usianya yang telah remaja ini, Seleparang Televisi senantiasa menjadi media yang mendidik dan mencerdaskan masyarakat Lombok Timur dan menginspirasi pemirsanya dengan tayangan-tayangan yang berkualitas. 16 tahun Seleparang Televisi melangkah maju. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bukan jangkrik di dalam kotak. Kita bebas merdeka. Terbanglah Indonesia. Terbanglah kemana kau ingin terbang. Lihatlah kemana kau ingin lihat. Cintailah apa yang kau ingini. Kebebasan bersandar di raga kita. Karena kita Indonesia. Terbanglah Indonesia. Dunia harus tahu. Indonesia bangsa yang kuat. Bangsa yang menghargai perdamaian. Tapi bukan berarti kita bisa diam. Jika kebebasan kita direnggut, takkan kita biarkan hak-hak kita diinjak-injak. Terbanglah Indonesia. Di ujung samudra kedamaian kita memuncak. Berdiri di atas gunung. Kita jaga laut kita. Kita jaga bumi kita. Takkan kita biarkan Indonesia hancur kembali. Karena Indonesia sudah merdeka di tahun 45. Kita Indonesia. Daku adalah putra bangsa. Dengan suara keras menyalat, meneriakkan, merdeka, merdeka, merdeka. Tak peduli siapa engkau. Jika kau adalah aku, maka teriakkanlah hal yang sama. Karena aku dan kau adalah Indonesia. Kita adalah Indonesia. Dengan suara menggelegar kita berteriak. Menyalakan suara lantang. Merdeka! 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 Maka marilah berteriak bersama. Karena aku, kau, dan kalian adalah Indonesia. Kita
Indonesia, aku, kau, dan kalian akan meraih peran yang sangat besar untuk majunya bangsa ini menuju kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sejati. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas indahnya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara merintih dan berdoa. Selamat ulang tahun TV Selaparang yang ke-16, semoga sukses selalu dan berjaya selalu itu. Selamat ulang tahun Selaparang TV yang ke-16, melangkah maju. Ya, kembali di dialog kebangsaan merdeka di antara dua garis zaman. Saya sudah berjanji tadi di segmen 3 ini saya akan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anak muda dari perwakilan BEM Universitas Hamzanwadi dan juga UGR untuk berinteraksi langsung dengan narasumber kita di sini. Siapa yang ingin bicara? Boleh? Yang dari UGR di depan? Boleh diberikan mic-nya? Yang perempuan di belakang? Tadi kalau Bu Ajah yang perempuan itu harus bersuara. Beliau sangat luar biasa bisa menjadi contoh. Boleh yang di depan, mahasiswa dari Universitas Gunung Rinjani? Yang di belakang? Yang perempuan? Ya, baik, kita berikan kesempatan. Silahkan perkenalkan diri Anda. Ya, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ayahanda kita yang kita hormati dan para tokoh revolusioner Lombok Timur, dan selamat ulang tahun Selaparang TV. Baik, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banget. Saya sangat berbangga hati bahwa dari Selaparang TV memberikan kita wadah seperti ini untuk membahas tentang bangsa. Berbicara merdeka itu sangat mudah. Akan tetapi ada bentuk pertanggungjawaban yang memang harus ada tindakan yang akan kita lakukan dari generasi saat ini untuk generasi berikutnya. Yang kemudian banyak sekali kita lihat bahwa dari kawan-kawan kita, dari senior-senior kita membahas tentang merdeka. Hanya cukup
hanya membahas saja. Akan tetapi yang patut menjadi titik lirikan kita bahwa apa yang akan kita wariskan untuk generasi berikutnya. Dan saya ingin mengajak kawan-kawan mahasiswa untuk menciptakan sejarah pada era ini yang mampu akan dikenang oleh generasi berikutnya. Tindakan apa yang kita lakukan, kawan-kawan? Berbicara perjuangan, banyak sekali yang kita perjuangkan. Berbicara merdeka, saya sangat malu untuk mengatakan merdeka. Saya pribadi. Kenapa? Karena masih banyak tetangga-tetangga saya yang masih kelaparan. Baik. Yang masih butuh sesuap nasi pun sulit didapatkan oleh masyarakat kita di Lombok Timur. Seharusnya itu yang menjadi lirikan kita pertama. Apa kesimpulan Anda? Yang pertama, saya ingin mengajak ayahanda kita di sini dan para kakanda kita dan kawan-kawan, langkah konkret apa, perjuangan apa yang akan kita lakukan setelah kita membahas tentang merdeka ini. Baik. Bahwa kemerdekaan seperti apa, perjuangan seperti apa yang akan kita wariskan ke generasi berikutnya. Bukan hanya cukup hanya membahas saja. Baik. Ada Itu tindakan saja. nyata. Baik. Ya. Kami tangkap. Kita kasih kesempatan untuk yang Ya, perempuan. baik. Sebelumnya di saya belakang. tutup dulu, Pak. Mohon maaf. Baik. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selaparan TV saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus di belakang. Ya, kasih mic untuk teman kita. Ini dia yang di belakang. Oke, silakan. Silakan Anda. Cek. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan ini dan saya ucapkan selamat hari ulang tahun untuk Selaparang TV yang ke-16 di usia yang cukup dewasa gitu ya. Dalam kesempatan ini saya ingin sedikit mengutip kata Presiden Republik Indonesia yang pertama. Beliau bilang perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, dalam artian melawan negara lain. Tapi perjuangan kalian akan lebih berat karena melawan saudara sendiri, dalam artian bangsa sendiri. Nah, kalau boleh kita tafsirkan artinya bahwa kemerdekaan yang seperti apa yang kemudian dimaksudkan dalam kata-kata ini, dalam artian apa namanya yang disampaikan oleh Bang Roma tadi terkait kedaulatan, kemudian makmur, adil, itu mungkin menjadi catatan penting bahwa kita belum merdeka begitu. Saya mewakili pemuda-pemuda dari pelosok, jadi saya ingin sebut satu contoh saja dari sisi pendidikan. Jadi kita di pelosok, saya tinggal di lereng Gunung Tambora, itu ada sekolah negeri, tapi gurunya jarang sekali masuk. Ketika ada sekolah masuk, gurunya nggak datang. Gurunya datang, kadang siswanya nggak masuk gitu. Artinya pendidikan di pelosok dan banyak mungkin di daerah di Lombok Timur juga merasakan hal yang sama. Nah, perjuangan kita untuk menikmati pendidikan itu tidak dirasakan sama oleh semua anak bangsa di Indonesia. Nah, ya, artinya bahwa saya juga sepakat mungkin dengan teman-teman yang lain bahwa kita belum merdeka secara utuh, secara 100%. Nah, bagaimana bapak-bapak tokoh-tokoh di depan ini memaknai kata-kata Presiden Republik yang pertama tadi kutip, yang saya kutip di Baik. awal. Itu Baik, mungkin. kita tangkap. Perwakilan Sekian. perempuan satu, kita ingin mahasiswi berbicara. Boleh dikasih mic-nya? Ya, ini yang Mbak Kacamata. Boleh dioper mic-nya. Ya. Ya, cukup. Baik. Ini tantangan. Saya ingin kita menanggapi pernyataan dari mahasiswa. Nampaknya berbeda pandangan. Saya ke Pak Haji Muhasim kembali. Nampaknya berbeda pandangan. Anak-anak muda kita nampaknya belum merdeka. Nampaknya merdeka itu bagi mereka adalah abu-abu. Apa yang bisa dijelaskan Pak Haji? Terima kasih. Itulah demokrasi. Jadi perbedaan pendapat itu sah-sah saja. Perbedaan anggapan itu wajar-wajar saja. Tapi kami kembali sebagai pengajar tidak boleh membenarkan yang salah. Tapi yang salah itu tetap salah. Karena kalau kami membenarkan yang salah terhadap jawaban atau salah contoh, maka dia akan salah kaprah seterusnya. Nah, oleh karena itu pendapat-pendapat tadi itu memang
mungkin dirasakan karena kecepatan perkembangan global lebih cepat dibanding dengan pembudayaan sejarah bangsa kita gitu. Sehingga terjadi overlapping antara kemajuan yang global dengan apa yang diperoleh di sekolah. Karena mata pelajaran sejarah itu tidak ada di sekolah, PKPN itu termasuk di sana dia. Jadi sangat sedikit sekali. Kita singgung sedikit sekali itu. Hingga tidak bisa memberikan kontribusi yang cukup untuk dipahami. Lalu apa yang harus diperbaiki Pak Haji? Nah, saya menghimbau supaya pemasyarakatan pembudayaan sejarah perjuangan bangsa ini lebih diperbanyak. Ya, di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan sehingga tidak terjadi post power syndrome. Baik. Artinya ada ketidakmampuan kita memaknai kehidupan bangsa yang merdeka ini sebagai suatu implementasi dari kegiatan sejarah bangsa kita. Nah, tetapi saya yakin bahwa seperti saya katakan tadi, katanya salah seorang pahlawan, Yan Gi, kemerdekaan ini adalah gedung kosong. Jadi kesempatan Anda untuk berkreasi. Seperti katanya Jenderal Presiden Soekarno, 10 orang tua boleh bermimpi, tapi 1 orang muda bisa merubah dunia. Baik, Nah, ditantang kembali anak muda oleh Pak Haji. Saya ke Pak Dokter. Pak Dokter, tanggapannya singkat saja, waktu kita sangat terbatas. Baik, inilah yang dimaksud dengan merdeka sungguhnya kalau menurut saya itu. Kita diberikan ruang untuk menyampaikan segala sesuatu, tentu apa yang dimaksud oleh para mahasiswa itu untuk menggapai kedaulatan itu. Iya. Iya, saya pikir merdeka itu sudah sangat kita rasakan. Hanya persoalannya kemudian kita, terutama para mahasiswa, untuk menggapai seluas-luas kemerdekaan itu nanti apakah hubungannya dengan kesejahteraan, hubungannya dengan budaya, saya pikir prosesnya menuju ke situ. Baik, ditantang kembali anak muda untuk mengisi ruang kosong kemerdekaan. Iya, kita sudah merdeka. Baik, ya golongan tua meyakinkan kita sudah merdeka dan menantang teman-teman muda untuk mengisi ruang kosong itu. Saya ke Bang Roma dulu. Bang Roma, tanggapan Bang Roma singkat saja. Ya, karena kita ini korban prank. Jadi kemerdekaan kita juga karena ada prank. Jadi si Jepang yang ngeprank ke kaum pergerakan saat itu, oh ya saya kasih kalian kemerdekaan itu, tapi nanti setelah akhir kemenangan Asia Raya ya. Lalu dibuatlah BPUPKI itu, Dekirsi Jumbi Kosakai itu, sebagai tim yang melakukan feasibility study kelayakan Indonesia untuk merdeka. Kemudian yang berubah kemudian menjadi panitia persiapan EO kemerdekaan itu yang secara simbolis dilantik oleh Jenderal Terauchi di Ho Chi Minh. Nah, tetapi sebenarnya ini kan tidak lepas dari permainan politik luar negeri Jepang waktu itu. Dia sebenarnya pasang dua. Kalau mereka memenangkan peperangan itu, mereka kemerdekaan saya kira nggak akan pernah dikasih ke Indonesia. Tapi janji kemerdekaan akan diberikan ke Indonesia itu penting. Untuk apa? Meraih simpati Indonesia. Nanti dengan demikian diharapkan Indonesia membantu Jepang untuk melawan tentara sekutu ketika datang. Jadi kita ini korban prank. Lalu kebiasaan ngeprank ini diikuti oleh pemerintahan kita. Banyak sekali prank-prank yang dibikin oleh pemerintah berikutnya. Dibilangnya bahwa ini keadilan sosial, tetapi nyatanya yang diberikan ke rakyat nggak ada keadilan yang muncul. Atau termasuk misalnya kebebasan bicara. Oh ya, kita penganut kebebasan bicara, tapi di satu sisi kalau teman-teman ngeritik sekarang pemerintah, kalau pemerintah nggak suka ditangkapin misalnya. Ya apa bedanya kemudian dulu orang-orang pergerakan zaman kemerdekaan berbicara di depan penjajah lalu ditangkapin. Itu kan sama saja. Baik, kita berharap bersama Bung Roma dan teman-teman muda mengisi ruang-ruang kosong kemerdekaan. Saya ingin ke Bu Ajah Yang. Tadi ada, setelah kita bahas ini, kita harus mewariskan sesuatu untuk selanjutnya, bukan hanya membahas kemudian bubar dan selesai. Terima kasih. Satu yang tetap saya harus mengajak, karena bagaimanapun kalau tidak mengajak dengan suatu kebenaran, maka saya juga tergolong orang yang salah. Jadi tetap kita itu sudah merdeka. Tidak ada kata lain, kita sudah merdeka. Tetapi
dalam mengisi kemerdekaan ini masih ada yang dirasakan oleh masyarakat kita, misalnya keadilan, kemakmuran itu tidak bisa seutuhnya sesuai harapan masyarakat. Itu yang terjadi. Nah, bagaimana cara kita? Maka seluruh elemen masyarakat Nusantara ini harus sama-sama berbuat sesuai dengan kapasitasnya di negeri ini. Nah, kalau sudah kita berbuat untuk mengisi kemerdekaan, maka secara menyeluruh kita sudah bisa memperbaiki kondisi yang ada sekarang ini. Baik, itu jawabannya dan kita tutup dialog ini dengan nasihat dari ayahanda kita, sesepuh kita Haji Rawitah. Baik. Ya. Sudah hidup Pak, sudah hidup, dipakai saja. Baik. Baik, terima kasih. Sabar ya, sabar. Sabar. Kita dengarkan bersama nasihat dari beliau. Jadi sebenarnya kalau saya boleh mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara anak-anak saya sekalian yang saya cintai, saya hormati, dialog kita bagus sekali ini. Ya. Setelah saya coba mengambil, jadi sekarang kita harus memilah-milah, memilih-milih bagaimana cara kita itu mengisi kemerdekaan ini sehingga terasalah pada diri kita dari orang lain. Kalau boleh saya katakan, pertama, bedakan pengertian kemerdekaan menurut sejarah dengan pengertian kemerdekaan menurut Anda sendiri. Pasti berbeda. Ya. Tadi ekonomi, ya emang iya betul. Tapi merasa nggak merdeka. Tetap kita sudah merdeka. Tetap kita sudah merdeka. Apapun tetap kita sudah merdeka. Cuman sekarang untuk mengisi kemerdekaan ini perlu ada ahli-ahlinya di masing-masing sudut-sudut yang dirasakan oleh anak-anak kami tadi itu. Siapa itu? Mari kita berbicara dengan pendidikan. Ya. Mari kita berbicara dengan profesor-profesor doktor. Itu yang penting. Ekonomi oke, betul. Tapi kami mengajak anak-anakku, saudaraku, kita sudah merdeka. Kalau Anda bilang tidak merdeka, kasihan orang tua kita dulu. Baik. Kira-kira itulah yang saja. Nah, sebagai apa yang perlu kita wariskan ke belakang? Kita wariskan rasa semangat juang yang tinggi. Semangat juang yang tinggi kepada Sidapada. Terus belum merasa merdeka di kampung-kampung, makanya belum enak. Memang kalau itu akan kita samakan dan kemerdekaan, ya mungkin perlu saya luruskan. Ya. Kalau enggak merdeka, luar biasa. Baik. Kira-kira demikian ya. Tolong, terima kasih atas waktunya sekali lagi pada adik ini, luar biasa. Saya salut dengan semangat adik-adik semuanya. Kita kasih terima kasih, tepuk tangan semua buat mahasiswa UGR dan dari Hamzah Wadi. Dan terima kasih saudara-saudaraku semuanya, ibu-ibu ya. Saya selaku orang tua mengajak kita semua, mari kita sudah merdeka, lanjutkan dengan isi kemerdekaan ini dengan apa yang Anda miliki. Baik, sekian, kita sama-sama terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama pekikkan kata merdeka untuk menutup dialog ini. 1, 2, 3. Merdeka. Lagi. 1, 2, 3. Merdeka. Sekali lagi. 1, 2, 3. Merdeka. Bagus. Pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan sejumlah narasumber lintas generasi. Ini Indonesia kita. Indonesia ini meski belum sempurna namun layak diperjuangkan. Saya Simarista dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sang cendrawasih yang kehilangan rumah, seperti sang raja wali yang tak mampu lagi terbang. Kanopi hutanku hilang, dirusak dan ditebang. Sebuah kenyataan pahit dari hirup pikul kemajuan dunia. Sampai kapankah semua ini kan terjadi? Biarlah jiwa-jiwa yang menjawab semuanya. Belum cukupkah semua bencana yang melanda? Ku melihat jiwa-jiwa meronta, seperti sang cendrawasih yang kehilangan rumah, seperti sang raja wali yang tak mampu lagi terbang. Kanopi hutanku hilang, dirusak dan ditebang. Sebuah kenyataan pahit dari hiruk pikul kemajuan dunia. Sampai kapankah semua ini kan terjadi? Biarlah jiwa-jiwa yang menjawab semuanya. Kanopi hutanku hilang, dirusak dan ditebang. Sebuah kenyataan pahit dari hiruk pikul kemajuan dunia. Sampai kapankah semua ini kan terjadi? Biarlah jiwa-jiwa yang menjawab semuanya. Kanopi hutanku hilang, dirusak dan ditebang. Sebuah kenyataan pahit dari hiruk pikul kemajuan dunia. Sampai kapankah semua ini kan terjadi? Biarlah jiwa-jiwa yang menjawab semuanya. Kanopi hutanku hilang, dirusak dan ditebang. Sebuah kenyataan pahit dari hiruk pikul kemajuan dunia. Sampai kapankah semua ini kan terjadi? Biarlah jiwa-jiwa yang menjawab semuanya. Berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkan kepada dunia semangat
yang panas membara, dan ku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan, dan ku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansaku, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menulis